Banyak faktor yang mempengaruhi jamaah haji Indonesia yang tersesat atau kesasar di tanah suci. Fenomena ini setiap tahun selalu terjadi dan bagaimana cara mensiasatinya atau apa saja tips agar tidak kesasar di tanah suci. Simak videonya, disimak reviewnya, jangan di-skip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat YouTube semua, kita kembali di Sum Channel. Di video kali ini aku akan berbagi tips tentang bagaimana caranya agar kita tidak kesasar selama di tanah suci selama proses ibadah haji. Jangan lupa untuk dukung terus di Sum Channel agar semakin berkembang dengan cara like, subscribe, dan komen. Berikut penjelasannya tentang 7 tips agar tidak kesasar di tanah suci. Semoga tipsnya berguna dan bermanfaat. Musim haji tahun 2023 yang sekarang sedang berlangsung, banyak petugas yang bersiap untuk menjadi para penjamu tamu Allah ini. Jemaah haji asal Indonesia pun bersiap untuk pelaksanaan prosesi puncak ibadah haji yang sebentar lagi akan dilaksanakan. Kemudian, tahun ini Indonesia memprioritaskan jemaah haji lansia. Kesehatan jemaah menjadi isu yang krusial musim haji ini. Terlebih, suhu udara di tanah suci panas ekstrim, mencapai lebih dari 40 derajat Celcius, dan bahkan diperkirakan menuju puncak haji suhu tinggi lebih dari 45 derajat Celcius. Di luar isu kesehatan, pernak-pernik haji 2023 juga perlu diperhatikan. Meski tampak sepele, jemaah haji yang kesasar alias tersesat selalu terjadi setiap musimnya. Hal itu tentu merepotkan ketua rombongan dan yang bersangkutan. Maklum, tidak semua jemaah haji berwawasan luas. Apalagi banyak pula yang lugu dan baru kali ini melakukan perjalanan jauh, ditambah bahasa yang berbeda. Berikut ini adalah tips agar jemaah haji tidak kesasar. Yang pertama adalah membawa identitas. Tip pertama adalah senantiasa membawa identitas jemaah haji Indonesia selama di tanah suci. Identitas sebagai jamaah tidak boleh tertinggal seperti gelang jamaah haji karena memuat identitas lengkap pemiliknya. Gelangnya jangan sampai ditukar-tukar dengan jamaah yang lain. Harus menjadi identitas masing-masing jamaah. Yang nomor 2, pengenalan lokasi hotel. Yang kedua ini adalah melakukan orientasi atau pengenalan lokasi hotel. Setelah tiba di hotel, jamaah disarankan sejenak untuk mengenal dan menandai lokasi di sekitar hotel yang meliputi nama hotel, ciri fisik bangunannya, nama jalan, atau penanda-penanda lain yang mudah untuk diingat. Banyak jamaah haji yang tersesat karena tidak melakukan orientasi ini, karena baru pertama kali di tanah suci dan sangat bersemangat untuk ibadah dan kecapean hingga lupa di mana hotel tempat menginap. Tips yang ketiga, membawa kartu nama hotel. Tips yang ketiga ini adalah membawa kartu nama hotel walau sudah melakukan orientasi lokasi hotel, namun setiap keluar hotel seperti hendak ke Masjidil Haram atau kemanapun, sebaiknya membawa kartu hotel. Terlebih untuk jamaah lansia, hukumnya wajib membawa kartu hotel yang biasanya sudah disediakan oleh pihak hotel. Di dalamnya ada nama hotel, alamat, dan kontak person yang bisa dihubungi bila sewaktu-waktu jemaah bingung arah kembali ke hotel. Tips yang keempat, hindari pergi sendirian. Untuk menghindari pergi sendirian selama di tanah suci adalah wajib, apalagi untuk lansia. Jika akan pergi ke hotel, jamaah hendaknya tidak sendirian, terlebih lagi jamaah perempuan dan yang lanjut usia. Selain demi keamanan, juga untuk menjaga-jaga agar tidak tersesat. Lebih baik lagi setiap keluar, jemaah tetap bersama dalam rombongan. Tips yang kelima, pamit kepada ketua rombongan. Pamit kepada ketua rombongan ini, tips ini sudah kalah pentingnya jika hendak bepergian keluar dari hotel agar ketua rombongan tahu jamaah akan mau bepergian kemana. Tips yang keenam, jangan panik saat kesasar. Jangan panik saat kesasar adalah jamaah yang sudah terlanjur tersesat bisa mencari petugas PPIH dan tidak bertindak berlebihan. Jamaah harus mencari bantuan kepada petugas haji Indonesia yang sudah ditempatkan di titik-titik vital. Petugas yang sudah terlatih dan siap memberikan bantuan kepada jamaah haji Indonesia dalam kondisi apapun dan kapanpun. Tindakan lainnya,
Coba cari maktab atau hotel sekeliling dengan tenang dan seksama. Perhatikan mana hotel atau tempat yang ada berkibar bendera merah putih. Kalau sudah ketemu, silahkan masuk dan minta bantuan kepada petugas. Tips untuk mengenali bendera merah putih yang terpampang di hotel adalah tips yang paling sering bisa dipergunakan oleh para jamaah lansia dengan mengenali bendera yang terpampang atau berkibar di sekitar tempat penginapan jamaah Indonesia. Tips yang ketujuh adalah selalu berdoa. Dengan doa sangat penting sebagai salah satu ikhtiar selama kita di tanah suci sebelum melakukan sesuatu. Jamaah harus berdoa memohon pertolongan kepada Allah. Jangan merasa sombong seakan tidak butuh bantuan Allah. Apapun bisa terjadi di tanah suci. Demikian video untuk kali ini. Semoga videonya berguna dan bermanfaat, bisa menjadi sumber masukan dan referensi bagi Anda semua yang akan melaksanakan ibadah haji atau yang sedang melaksanakan ibadah haji. Kemudian jangan lupa untuk dukung terus YouTube channel dengan cara like, subscribe, dan komen. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.